إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الأبقى. أما بعد فيا أيها عباد الله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur karena kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Bisa menunaikan salah satu kewajiban, yaitu menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita sejak malam tadi sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kesempatan yang baik ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan dalam arti yang sebenar-benarnya. Ketakwaan dalam menjalankan semua perintah Allah semampu kita, dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah juga semampu kita. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 17 ada potongan ayat yang tadi khatib bacakan, di mana fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Allah memberikan perintah kepada kita, wabtaghu indallahi rizqa, mintalah kepada Allah rizki, wa'buduhu, dan beribadalah kalian kepadanya, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepadanya, ilaihi turja'un, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, meminta rizki kepada Allah ini sudah menjadi kewajiban kita, karena Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah pemberi rizki. Rizki, ajal di tangan Allah semuanya. Namun untuk menjemput rizki itu kita harus bekerja. Kita harus bekerja, karena manusia dimodali oleh Allah akal, dimodali oleh Allah kemampuan, dimodali oleh Allah tenaga, dimodali oleh Allah ilmu pengetahuan, dan juga dimodali oleh Allah berbagai keterampilan. Sehingga modal utama yang diberikan oleh Allah itulah sebagai alat untuk kita bisa bekerja, bisa mencari rizki, menggapai rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa bekerja adalah hukumnya wajib, fardu kifayah. Demikian dihukumi oleh ahli fikih, bahwa kita semua adalah wajib bekerja. Orang yang tidak bekerja berarti telah melanggar ajaran agama. Orang yang bekerja berarti menunaikan ajaran agama. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bekerja adalah merupakan jalan menuju kemuliaan seseorang. Manusia akan mulia kalau bekerja, karena harga dirinya akan diperhitungkan oleh orang lain. Orang yang bekerja akan terhindar dari meminta-minta, di mana agama kita melarang untuk meminta-minta bagi mereka yang memiliki modal kemampuan, sebagaimana disebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La tas'alun nasa syai'a. Janganlah kamu meminta sesuatu pun kepada manusia, dengan catatan bahwa kita memang orang yang normal, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kesehatan, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bekerja ini merupakan sunnah para nabi. Kita lihat di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu beliau masih kecil, usia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Beliau juga ikut menggembalakan kambing dengan upah yang tidak seberapa untuk meringankan beban pamannya. Karena kita ketahui bahwa Abu Thalib, paman Rasul, adalah merupakan salah satu anak dari Abdul Muttalib yang paling miskin. Namun anaknya banyak. Anak Abdul Muttalib yang paling kaya adalah Abbas. Namun Nabi tidak memilih kepada pamannya yang kaya itu. Beliau memilih kepada yang miskin, dan Abu Thalib itulah yang dipilih oleh Nabi. Beliau ikut menggembalakan kambing dengan upah yang tidak seberapa. Kemudian di usia menjelang pernikahan, beliau berdagang ke Syam, mengambil dagangan dari Siti Khadijah, dan itu akhirnya Siti Khadijah menjadi istri beliau yang tercinta. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sunnah para nabi ini kita lihat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah, Nabi Zakaria kita kenal sebagai profesinya tukang kayu. Dia menjadi tukang kayu. Hasil daripada olahan kayu yang dia bikin itulah untuk menghidupi keluarganya. Kita kenal juga Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud alaihissalam adalah raja Bani Israel dan merupakan ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Daud? Beliau adalah pengrajin besi, yaitu membuat baju perang. Dari hasil inilah kemudian beliau makan untuk keluarganya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, betapa mulianya bekerja, dan pandangan Islam itu menghargai demikian tinggi bagi orang-orang yang mau bekerja, mau bersusah payah, mau mengeluarkan keringat dan tenaganya demi untuk beban hidupnya, yaitu tanggungan keluarga dan lainnya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dikisahkan bahwa ketika pada suatu hari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya menyaksikan salah seorang yang sedang bekerja keras di tempat terik matahari dengan keringat yang bercucuran. Kemudian salah satu sahabat berkata, andai saja kesulitan yang dia sedang hadapi berupa kerja keras itu dinilai oleh Allah sebagai sabilillah, alangkah baiknya. Sahabat ini memandang bahwa pekerjaan yang demikian kasar itu tidak bernilai di sisi Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia bekerja
untuk mencari nafkah, untuk memberi makan anak-anaknya yang masih kecil, maka itu termasuk fi sabilillah. Dia bekerja di jalan Allah. Dan andai dia bekerja dengan susah payah, kemudian dalam hatinya niat untuk memberi bantuan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak mampu bekerja lagi, itu pun fi sabilillah. Dan andai kata dia bekerja untuk dirinya sendiri karena menghindari meminta-minta kepada sesama manusia, itu pun fi sabilillah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai bekerja demikian tinggi, bahwa orang-orang yang bekerja itu sedang berjihad fi sabilillah. Namun dengan catatan, ketika memulai bekerja ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena apa? Di dalam sebuah hadis dikatakan, kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita mulai bekerja itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bekerja itu adalah ibadah yang sangat mulia. Sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa bersusah payah dalam bekerja sehingga menimbulkan keletihan akan menebus dosa-dosa orang tersebut. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di suatu tempat, dilihatnya ada seorang yang sedang bekerja membelah batu di siang bolong yang terik matahari dengan bercucuran keringat. Dia kenal bahwa sahabat yang satu ini adalah Sa'id Al-Khudri. Disapanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'id Al-Khudri dengan malu-malu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id Al-Khudri tidak berani mengulurkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Sa'id Al-Khudri? Karena tangannya itu penuh dengan kapalan kasar. Dia takut nanti Rasulullah tidak berkenan. Namun dengan tiba-tiba Rasulullah itu langsung memulai salaman dengan beliau, dengan Sa'id Al-Khudri. Kemudian dibukanya tangan Sa'id Al-Khudri ini. Ya Rasulullah, tangan saya penuh kapalan. Rasulullah kemudian bersabda, hadhihi yadun la tamassaha narun abada. Tangan ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Mendengar Rasulullah bersabda demikian, Sa'id Al-Khudri menangis. Betapa Rasulullah memuliakan orang yang bekerja. Inilah
Islam sebagai agama yang kita anut sangat menghargai orang-orang yang bekerja. Dengan modal akal kita, semangat kita, kemampuan kita, mari dengan profesi masing-masing kita rapatkan untuk kita bermanfaat terhadap sesama kita. Profesi apapun yang penting halal, yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah kita renungi ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan para orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu semua akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan diberitakan kepada kamu semua apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wa ya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala fi kitabil 'azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin khususan fi Palestin wa ali kalimatak ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Sofnya dirapatkan dan diluruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد خصوصا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.